Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamilia Suryanata selaku Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas David. Baik, thank you. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini di harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah, tapi pergerakannya sepertinya juga tidak kemana-mana Bu, tidak bergeming dari 6.800-an. Tadi mencoba mendekati ke 6.900-an, 6.890. Itu pun pas posisi pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Analisis Anda, sikap dan perhatian dari investor di tengah juga penantian data inflasi Amerika Serikat di pekan ini. Ya, betul Mas David. Jadi setelah kita ada technical rebound beberapa hari yang lalu, minggu lalu tuh di 6.700, memang pekan ini ada beberapa indikator penting yang ditunggu. Salah satunya itu yaitu tolok ukur inflasi Amerika, PCE Price Index ya. Terus kemudian juga perkiraan awal dari GDP US kuartal 1. Karena kalau di sana itu mereka menentukan angka GDP kuartalannya itu nggak sekali langsung keluar gitu. Mereka adakan review beberapa kali supaya semakin mendapatkan angka yang semakin solid. Nah, jadi mungkin terkesannya investor kita agak sedikit menahan diri ya. Jadi menyikapi tren turun yang terjadi belakangan ini wajar kalau ada technical rebound seperti yang terjadi beberapa hari ini. Nah, kalau secara teknikal ini bisa dijelaskan. Market kelihatannya mulai agak nervous ketika sudah hampir mendekati level 7.000 lagi. Tepatnya kemarin minggu lalu itu kita sempat tertingginya 6944. Sudah hampir sampai 950 mengarah ke 7.000. Sementara sih konsolidasinya ini cukup sideways. Kita diharapkan mampu bertahan di atas 6840, itu akan fine-fine aja. So kalau data inflasi Amerika PCE Price Index ini fine-fine aja, I mean sesuai dengan harapan market bahwa inflasi inti terbukti mulai melambat, walaupun masih di atas dari target The Fed sebesar 2%, maka ini IHSG punya kesempatan untuk breakout 6950 kembali ke level 7.000-an lagi. So ini sampai hari Kamis ya kalau nggak salah, kita agak sedikit menahan diri, wait and see dulu. Baik, tadi Anda katakan 6840 dari posisi support indeks harga saham gabungan. Sementara hari ini intraday-nya di 6843 terendahnya. Artinya masih dalam posisi aman begitu Ibu Liza? Ya, masih within support. Oke, ketika jebol di 6840, tekanan dalam selanjutnya untuk IHSG? Ya, kalau 6840-nya kita harus tertembus lagi ke bawah, maka ya mau nggak mau kita akan mencoba kembali ke level 6.700 kemarin. Baik, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, hari ini beberapa sektor ikut menjadi pemberat. Perbankan big cap hari ini tampaknya profit taking setelah beberapa hari naik cukup signifikan. Kemudian konsumsi non-primer hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam, terutama di sesi pertama pada siang tadi. Ada saham film, Ibu, hari ini cukup menyita perhatian. Karena di penutupan perdagangan kemarin saham film ini mendadak naik, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua, naik 22%, kemudian hari ini berbalik arah melemah 15%, meskipun saat ini pelemahannya lebih ke arah terbatas untuk film, saya akan coba cek, hanya di 13,92%, masih cukup dalam di 4390. Analisis Anda untuk film? Secara teknikal aja ya. Jadi mungkin buat yang ikut gelombang kenaikan saham film kemarin, Anda harus perhatikan level support yang sekarang ada di 4.300, 4290 sampai ke 4.100. Nah, tolong gunakan level tersebut sebagai batas trailing stop atau cut loss. Sebaiknya dikurangi posisi kalau tembus ke bawah 4.100, apalagi 4.000, maka ini berarti konsolidasi sideways film akan berubah menjadi downtrend dengan target ke sekitar harga 3.400 atau 3.000 atau 2.800. Sebaliknya kalau bisa closing lagi di atas 4550
mungkin punya chance untuk kembali ke angka 5.000 up to 5250 itu titik tertinggi di sekitar bulan April. Oke, Ya, cukup jauh begitu. supportnya Ibu dari 3.400 tadi, hari ini masih di 4.380 dan masih di 4.390. Apa sebenarnya profil risikonya ketika investor ini ingin berpartisipasi untuk saham film dengan volatilitas yang cukup tinggi sampai sejauh ini? Oke, kalau dari sisi fundamental mungkin kita harus menggali lebih banyak lagi apa story di balik kenaikan harga saham yang cukup signifikan kemarin. Tapi saya rasa volumenya juga memang masih kurang ya. Ya. So if anything, ini film perlu untuk building volumenya dulu gitu, sebelum bisa membukukan breakout yang lebih solid. So sementara ini profil resiko bisa di manage dengan technical analysis. Perhatikan aja support dan resistance yang tadi sudah diutarakan. Baik, penutupan hari ini di 4.380 melemah di 14,12%. Level tertinggi hari ini 4.800, level terendah di 4.280. Di mana film di sepanjang perdagangan hari ini cukup menyita perhatian, masuk ke dalam salah satu deretan top loser juga dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari konsumsi non primer ada film, kita beralih ke perbankan big cap, Ibu Liza. Perbankan big cap hampir dalam beberapa perdagangan terakhir setiap di IDX Closing terus kita bahas Ibu, karena memang sangat-sangat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi untuk saham-saham perbankan big cap pada perdagangan hari ini? Tampaknya perbankan big cap ini masih cukup sulit untuk melaju ke level yang lebih tinggi. Hadangan profit taking tampaknya tidak bisa dihindari dalam hal ini. Oke, ini wajar sekali Mas David, karena tadi Anda bilang bahwa sektor banking ini sangat penting, nggak bisa kita nggak bahas karena sektor banking adalah tulang punggung IHSG. Dan gerakan IHSG itu seperti mirroring apa yang terjadi juga di sektor finance. So ketika IHSG tidak bisa lewat ke atas 6950 itu, ternyata perilaku dari sektor bankingnya pun terlihat, seperti contohnya BBRI. Kalau agak kesulitan dia menembus level 4.500 karena memang di sekitar situ ada resistance moving average ya. Saham BRI ini kita tahu sudah jatuh cukup dalam, cukup jauh, maksudnya cukup rendah dalam waktu yang cukup singkat, cuma sekitar 3 bulan. Dari peaknya yang paling fresh itu di bulan Maret 6450, yeah. Kita kemarin bahkan sempat melihat BRI di harga 4.100 ya. Betul. Nah, jadi recovery harga tidak bisa terjadi secepat yang kita harapkan ya. Perlu ada fase bottoming dulu, fase dia untuk bikin base kembali gitu. Jadi wajar technical rebound cukup terjadi sampai 4.500 dulu untuk jangka pendek. Nah, but so far support di 4.300 saya lihat masih bisa dijaga. Hopefully kedepannya ini akan ada swing naik lagi, dan justru kita bisa gunakan penurunan beberapa hari ini sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Karena saya dengar juga ada berita terakhir kalau Pak Jokowi itu mulai encouraging bahwa kredit macet di bank-bank itu mulai direstruk kembali, mulai dicoba untuk ditarikin kembali. Ya, ini adalah restruk kredit macet yang terjadi pada waktu zaman COVID. Nah, sekarang kan COVID-nya udah nggak ada, so Pak Jokowi urging untuk kredit macet itu coba mulai dikejar lagi. Nah, ini kan eventually akan meningkatkan revenue perbankan dan profitability mereka. So ini sebenarnya sentimen yang cukup baik, cuma hari ini market menyikapinya dengan ya sedikit profit taking, wajar. Kita lihat kalau contohnya BRI, kalau sudah bisa lewat ke atas 4.500 lagi, maka akan membuka peluang penguatan sampai 4.650 atau 4.800 or maybe 5.000 target jangka pendeknya. Maka ini salah satu dari contoh saham banking yang bisa kita perhatikan. Baik, sambil menunggu updatean penutupan sesi kedua Ibu, kita ke BMRI sebentar, analisisnya dengan pelemahan yang terjadi hari ini. Oke, Bank BRI pun hari ini BMRI Ibu. BMRI ya. BMRI di titik low hari ini memang masuk ke area support 5.800 yang cukup wajar. Besok-besok kalau BMRI sudah lewat ke atas
6.000, maka boleh diadakan average up. Target terdekatnya ada di sekitar angka 6175, 6.200. Kemudian nextnya adalah 6350, 6.400. Eventually untuk jangka panjang kalau sudah tembus level tersebut, Bank Mandiri punya target ke 7.000. Baik. Maybe untuk akhir tahun. Oke, penutupan hari ini di 5925 melemah di 1,25% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.